keren sih menurut saya ya. Ada Dr. Naut, Toby Rothschild. Nah, saya kurang tahu apakah ini benar-benar orang dari salah satu keluarga Rothschild. Kalian tahu sendirilah siapa keluarga Rothschild itu ya. Ya mungkin saja benar ya, dia merupakan salah satu keluarga Rothschild, dan jika memang benar, ini keren banget ya. Karena didukung oleh salah satu keluarga yang sangat berpengaruh di dunia ini. What's up guys, masih di Indo James Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok tahu tentang cryptocurrency. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan juga subscribe channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Kami ingatkan kembali, kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini gue ingin membahas salah satu project anak bangsa lagi, dan ini cukup keren banget karena menurut saya ini salah satu gebrakan lah ataupun inovasi dari project crypto anak bangsa ya, dimana pengerjaannya ini bener-bener serius dan projectnya itu cukup keren banget ya menurut saya. Dan kalau kita bandingkan dengan project-project yang sudah kita bahas kemarin, khususnya untuk project-project dari anak bangsa, project ini lebih meyakinkan sih menurut saya ya. Nah, seperti apa projectnya? Kita langsung saja menuju ke projectnya. Let's go. Creo Engine. Nah, ini adalah platform dari project kriptonya, namanya adalah Creo Engine. Nanti kalian juga bisa cek sendiri, bisa explore sendiri di creoengine.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kemudian apa sih project dari Creo Engine sendiri itu? Kalau kita lihat di sini ya, Creo Engine itu adalah platform untuk menghubungkan pengembang dan pemain game di seluruh dunia di bawah ekosistem yang sehat menggunakan teknologi blockchain. Selain itu juga, Creo Engine ini akan menyediakan video game play to earn berkualitas tinggi untuk bisa dinikmati oleh para pemain nanti. Jadi bisa dibilang ini sebuah GameFi ya, atau game finance atau game ekosistem kayak gitu, dimana nanti di dalam project Creo Engine itu akan ada beberapa game ya, play to earn juga, yang bersifat terdesentralisasi terbaik ya kalau kita baca di sini. Nanti juga ada marketplace untuk NFT juga, ada gaming NFT dan macam-macam, nanti akan kita coba ya baca bareng-bareng lah di sini ya. Dan yang kerennya lagi, kalau kita lihat di sini ya, kemudian besar nanti untuk Creo Engine ini akan menyediakan untuk platform iOS dan juga Google Play ya, ataupun Android kalau kita lihat di sini ya. Nanti kita akan lihat untuk white papernya seperti apa, dan untuk media sosialnya bisa kalian cek di sini, baik di Twitter, Discord, kemudian di Telegram juga ada, dan juga di Mediumnya. Kita coba lihat untuk webnya ya. Nah, ini untuk pengenalan dari Creo Engine itu apa yang tadi. Dan untuk kontrak cerdas ataupun smart kontraknya ini diaudit oleh dua platform, yaitu dari Audit Red Tech dan juga Certic. Nah, ini yang Certic yang keren nih, karena project yang bisa lulus dari audit dari Certic ini itu pasti projectnya udah keren banget. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa hasil dari auditnya. Di dalam Creoverse ini atau dunia Creo Engine ini nanti ya, semua game Creo ya yang dikembangkan di Creo Engine ini itu akan saling terkait satu sama lain, dan pemain itu dapat menggunakan aset dan materi mereka dalam satu game atau mengirimnya ke game lain dan menggunakannya di sana. Nah, ini keren banget kan? Jadi nanti kita bisa cross game untuk seperti menggunakan item yang berupa NFT-nya itu dari game satu ke game yang lain. Nah, ini keren banget kan? Kita ambil contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh game yang lagi dikembangkan oleh Creo Engine ini. Seperti ada Evermore Nights, ada Slime Heaven, ada Pioneer Ranch, dan juga Merchant Marvels. Nah, ini untuk 3 game yang ini masih coming soon dalam masa pengembangan. Dan untuk Evermore Nights ini kalian bisa mencobanya ya
di versi demonya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk informasi aja, untuk Cryo Engine ini untuk game-gamenya itu dikembangkan oleh Cryo Engine Game Developer. Jadi mereka tuh punya tim pengembang game sendiri yang didirikan di atas semangat dan komitmen untuk memberikan pengalaman bermain game terbaik. Mulai tahun 2021 kemarin, tim bekerja di ruang kecil dengan personel terbatas, tetapi telah tumbuh secara eksponensial, jadi berkembang pesat dengan lebih banyak pengembangan dan tujuan. Tim pengembang game Cryo Engine ini terdiri dari seniman visual, kemudian ilustrator, kemudian animator juga, programmer, penasehat, serta seniman suara dan juga penulis skenario. Jadi namanya itu adalah Nomina ya. Jadi studio Nomina ini adalah development atau tim pengembang dari Cryo Engine game ini. Jadi keren banget. Dan orang-orang di dalamnya ini sebagian besar adalah orang-orang asli Indonesia ya. Ini keren banget. Jadi saya sangat mengapresiasi jika ada pengembang ataupun developer yang asli orang Indonesia. Saya sangat support sekali dan sangat bangga. Artinya kita itu tidak kalah ya dengan pengembang yang lain, dan project yang dikerjakan ini keren banget menurut saya. Kita baca di sini, tim ini bertujuan untuk mengembangkan game menarik ya dengan kualitas terbaik untuk pasar game blockchain. Mereka mendorong seni, desain dan juga teknologi hingga batasnya membuat game yang disukai orang untuk dimainkan, memanfaatkan etos kerja yang solid dan perhatian penuh pada detail. Tim juga bertujuan untuk menyelesaikan 4 pertandingan pertama dalam waktu 3 tahun. Wow, ini keren banget ya. Ini kalian bisa lihat, ini adalah orang-orang dari pengembang Cryo Engine ini ya. Mereka sepertinya lagi membuat gamenya. Oke, ini sedikit untuk Nomina Studio ya. Kita lanjut aja. Untuk smart contract-nya ini sudah ada dan sudah ada BSC scan-nya. Ini kalau kita cek di BSC scan, sementara itu masih ada satu address karena emang belum ada untuk kayak distribusi tokennya itu memang belum ada. Jadi masih bener-bener baru ya, masih bener-bener baru. Kita tunggu aja nanti kedepannya seperti apa. Dan total supply-nya itu ada 1 miliar token Cryo. Jadi kita tunggu aja untuk update terbarunya. Kita lihat untuk tokenomics, kalian bisa baca sendiri ya di sini ya. Untuk initial circulating supply-nya itu di masa TGE ya, ini ada 0,605% dari total 1 miliar token dengan initial market capitalnya nanti 242 ribu dolar ya. Nah ini untuk pembagian persentasenya kalian bisa baca sendiri, dan menurut saya untuk pembagiannya ini cukup sehat ya. Kita ambil contoh untuk advisor aja cuma 5, kemudian untuk timnya cuma 10%, dan untuk pembagian di game ekosistemnya ini cukup besar ya, dari staking, kemudian dari gamenya itu sendiri ada 14%, staking 10%, kemudian untuk ekosistem fondnya ada 9%, affiliate dan marketing ini 5%, dan untuk play to earn-nya rewardnya itu ada 20%. Jadi cukup sehat sih menurut saya. Tidak ada pihak-pihak yang mempunyai akses di awal itu mempunyai persentase kepemilikan token yang banyak gitu. Jadi ini menurut saya sehat banget. Project dari Cryo Engine ini diincubated oleh SKYX dan juga Babylons ya. Kemudian untuk partnershipnya ini ada Moonwell, EA Games, komunitas, dan masih banyak lagi di sini. Ini adalah para investor-investor awal, dan di sini pun juga ada ya Cryptoiz. Seperti yang kalian tahu, Cryptoiz ini adalah salah satu influencer juga ya, channel influencer khususnya di bidang cryptocurrency juga ya. Dan beberapa venture-venture yang saya tidak tahu, kemungkinan ini juga venture capital dari Indonesia ya kemungkinan, tapi saya kurang paham. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Nah, di sini juga pernah ada press release ya dari beberapa media sosial seperti MarketWatch, Blockchain Media, ada Fox 40, ada Red TV dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. New York City dan juga Big News Network ya. Dan di sini untuk timnya kalian bisa lihat sendiri ya. Karena ini sebagian besar adalah anak bangsa ya di balik pengembangannya. Kalian bisa lihat sendiri untuk nama-namanya, kalian bisa cek ya. Seperti Darel Wijaya, Gani Hartanto. Jadi namanya itu benar-benar Indonesia banget kan. Artadi, Devi, Rico ya, Teddy, Akbar Santorino. Jadi benar-benar ini project anak negeri, dan orang-orangnya ini benar-benar pengalaman ya di bidang pengembangan project ini. Dimana dalam tim Cryo Engine ini adalah sekelompok pengembang, kemudian operator, pemasar, ahli strategi, dan desainer dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Keren banget kan? Dan untuk penasehat ataupun advisor di sini ada Jimmy Yen, Sigit Putra, dan masih banyak lagi. Dan yang menurut saya agak ya keren sih menurut saya ya, ada Dr. Naut.
Toby Rothschild. Nah, saya kurang tahu apakah ini benar-benar orang dari salah satu keluarga Rothschild. Kalian tahu sendirilah siapa keluarga Rothschild itu ya. Karena di sini dia mempunyai nama belakang Rothschild. Ya mungkin saja benar ya. Dia merupakan salah satu keluarga Rothschild, dan jika memang benar, ini keren banget ya. Project ini benar-benar keren. Karena didukung oleh salah satu keluarga yang sangat berpengaruh di dunia ini. Oke. Kemudian untuk peta jalannya, kalian bisa lihat di sini untuk kuartal pertama 2022 ini juga masih belum banyak yang sudah dilalui ya. Untuk IDO sale-nya ini belum dilaksanakan dan masih dalam masa pengujian alpha game pertama, dan seterusnya ini masih belum ada. Di DEX juga belum ada. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangannya seperti apa nanti ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk peta jalannya ini panjang banget. Jadi untuk target-target di tahun-tahun depan ini masih banyak banget, dan sampai tahun 2006 ini masih jalan. Keren banget kan? Jadi berbagai macam fitur serta berbagai macam update di sini akan dilalui per tahunnya itu sudah ada. Jadi bener-bener project-projectnya tuh udah disiapin ke kedepannya sampai tahun 2026. Ini keren banget. Oke, kita coba lihat di white papernya. Ini ada 9 halaman, kita coba lihat aja secara singkat ya, karena ini pembahasannya cukup teknis juga. Jadi kita ingin mengetahui beberapa informasi yang ya seperlunya kita ketahui ya, seperti total supply-nya di tokenomics ya. Kalian bisa cek di sini. Untuk tokenomics total supply-nya ada 1 miliar token Creo Engine, dan untuk token sale price-nya ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk seed sale-nya itu $0,015, private round-nya 0,025, Republic round-nya 0,035, dan untuk IDO sale ini 0,04. Dan beruntung banget buat teman-teman yang menjadi salah satu investor awal ya, karena mendapatkan harga yang cukup murah banget ya. Ini keren banget. Untuk presentasi tokenomics kalian bisa baca di sini roadmap. Nah, di sini untuk tim yang tadi kan orang-orangnya masih berupa kartun ya, dan kalau kita lihat di sini orang-orangnya bisa kita lihat wajah-wajahnya secara real, dan ini keren banget. Artinya mereka bener-bener ada gitu orangnya ya. Jadi projectnya ini bener-bener jalan, bukan project yang abal-abal aja ya. Dan tentu saja ini bisa dipertanggungjawabkan ke depannya. Kalian bisa cek sendiri untuk orang-orangnya di sini, karena ada link-in-nya. Kalian bisa cek tadi di websitenya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, ada salah satu advisor yang cukup menarik di sini, ada dari keluarga Rothschild, yaitu Toby Rothschild ya. Tapi saya kurang tahu apakah benar apa enggak. Dimana dia di sini adalah co-founder dari Astronaut. Juga ada si Jaya Virajan, juga co-founder dari ChainGuard. Kemudian ada juga founder dari komunitas, founder dari Chuan B Capital, kemudian founder dari SKYX, dan juga founder dari Start Button. Ini keren banget sih orang-orang di balik advisornya ini. Platform inkubator untuk project Creo Engine ini ada SKYX dan juga Babylons. Partnersnya ini kalian bisa cek sendiri. Kemudian untuk ekosistemnya yang panjang ya, kalau kita lihat di sini. Jadi untuk game yang sedang dikerjakan sekarang ini antara lain ada Evermore Night ya, yang tadi Slim Heaven, kemudian ada Peony Friend dan Merchant Marvels ya. Dan untuk game selanjutnya ini masih belum ada, tapi kemungkinan kedepannya ini akan ada lagi game-game barunya sesuai dengan roadmap yang tadi ya. Keren banget sih. Nah, selengkapnya kalian bisa baca sendiri untuk roadmapnya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Sekarang kita lanjut untuk cek gimana result audit dari Certic dan juga audit dari RedTech ya. Oke, pertama kita cek dulu dari audit by RedTech ya, untuk smart contract security audit. Dan kalau saya lihat tadi di sini cukup bagus, dimana semuanya itu sudah lulus ya untuk kategori-kategorinya. Kalian bisa cek di sini kan sudah lulus. Dan secara kesimpulan keseluruhannya ini smart contract tidak mengandung ISO yang sangat high risk ya, jadi aman. Dan untuk manual audit serta automated auditnya ini juga aman ya, jadi cukup bagus. Kemudian kita cek untuk Certic auditnya. Di sini ada 4 temuan dan tidak ada yang kritikal, 1 mayor dan 1 medium, dan ini masih dikerjakan oleh developer untuk resolvingnya. Jadi secara garis besar keren ya dari hasil auditnya juga. Oke, sekarang kita coba cek untuk di akun Twitternya, dimana sekarang itu sudah ada 52,9 ribu pengikut ya. Jadi cukup banyak banget. Dan kalau kita mau ngebandingin dengan project-project khususnya dari Indonesia ya, dari anak negeri, kita ambil contoh saja seperti project dari ASICS. Untuk followernya masih 32 ribuan. Kemudian dari
iCoin ini juga masih 24 ribuan, dan dari VC Gamer malah cuma 77 pengikut followernya, jadi cukup sedikit banget. Dan kalau kita bandingkan dengan Cryo Engine ini sangat beda jauh ya, sudah 52,9 ribu follower. Artinya apa? Project ini sebenarnya nggak hanya di Indonesia saja, tapi secara global ya, jadi internasional. Dan beberapa brand itu juga sudah ikut untuk berpartisipasi dalam pengembangan project Cryo Engine ini. Keren banget kan? Dan yang paling keren di sini juga untuk akun dari Twitternya, ini ada LunaPad. Ini adalah launchpad untuk blockchain Luna ya, Terra Luna. Dan juga ada untuk komunitas.net, dia sudah follow juga secara official. Dan yang keren nih ada Joe Paris. Nah, Joe Paris ini adalah salah satu influencer YouTuber juga, dimana untuk kontennya itu juga membahas tentang hidden gems ya, khususnya untuk cryptocurrency. Jadi ini cukup keren, dan Joe Paris ini juga menjadi salah satu inspirasi kami ya untuk membuat channel ini. Jadi keren banget. Dan kalau kita baca di sini untuk update terbaru dari Cryo Engine ini, seperti yang kalian bisa lihat di sini, Cryo Engine ini akan mencoba untuk masuk ke program Toko Kripto Sembrani Blockchain Acceleration atau TSBA. Jadi menjadi salah satu program dari TSBA ini ya. Jadi cukup keren banget. Dimana untuk program TSBA ini digagas oleh Toko Kripto dan juga BRI Venture. Nah, ini keren banget. Dalam kaitannya dengan Binance Lab, kemudian ada Animoca Brands, kemudian Celtic Tech, ada Signum Capital, dan juga Solana, dan masih banyak lagi. Ini keren banget. Dan kalau kita ingin tahu lebih lanjut untuk TSBA Toko Labs ini, kalian bisa klik di sini dan bisa dilihat di sini ya para project partisipan. Untuk batch pertama ini ada Nanovest, ada S-Chain, Evaric Saga, Mystic Protocol, dan juga Cryo Engine juga ya. Dan VC Gamers pun masuk di TSBA ini juga, jadi keren banget. Dan untuk sementara marketplace NFT memang masih dalam masa proses seperti kita lihat di sini. Jadi pada tanggal 18 Februari untuk development update untuk marketplace Cryo Engine ini sedang dikerjakan ya. Jadi kita tunggu saja untuk perkembangan dari marketplace-nya nanti. Dan pada tanggal 17 Februari kemarin, Cryo Engine ini untuk IGO-nya ini diadakan di platform Zeus, dan kalau kita lihat di sini akan dimulai 24 jam, jadi sudah berlalu ya kemarin pada tanggal 17 Februari kemarin. Nah, kita coba cek aja ya seperti apa. Nah, ini untuk informasi IGO di platform Zeus ya. Dan kalau kita cek di sini penjualan dimulai pada 03 hari 2 jam 43 menit. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini waktunya berhenti atau memang sudah selesai atau belum, saya kurang tahu, tapi sepertinya sih sudah selesai ya. Nah, di sini untuk mengikuti kalian harus stacking. Jadi ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti kemarin tuh. Ini untuk pengenalan dari project Cryo Engine itu sendiri. Jadi di sini ada ringkasannya ya. Dan kemudian ini adalah game dari Cryo Engine-nya yang sedang dikerjakan. Kemudian di sini juga terangkan untuk bagaimana cara kita berpartisipasi di Cryo Engine IGO-nya. Jadi langkah pertama, kalian harus mempunyai token YAY setidaknya itu 5.000. Dan kalau kita konversi, token YAY sekarang itu harganya Rp123. Berarti kalau kita harus memiliki 5.000, modal yang kita butuhkan tuh sekitar 618 ribuan ya. Jadi masih terjangkau lah. Kemudian untuk langkah kedua, kalian harus meng-staking token YAY kalian untuk mendapatkan akses ke kolam IGO Cryo Engine atau pool ya, pool di IGO Cryo Engine ini. Jadi kalian harus melakukan kedua langkah ini ya untuk mengikuti IGO di Zeus ini. Dan ini sedikit informasi aja ya untuk project yang kemarin sudah diluncurkan dengan platform Zeus ini. Jadi ada beberapa project yang kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya. Dan selain dari Zeus platform tadi, kalian juga bisa mengikuti untuk IDO yang diadakan di DAO Starter ya. Nah, ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang tertarik untuk berinvestasi di sini, dimana untuk peluncuran publik ya atau IDO Cryo Engine ini akan dilakukan di DAO Starter. Kalau tidak salah ini kalau kita lihat ya di informasinya ini tanggal 8 untuk waitlistnya, kemudian waitlist close-nya ini di 12 Maret, jadi masih lama ya di bulan Maret ini, dan sale date-nya ini akan diadakan tanggal 12 Maret juga. Nah, kita coba lihat untuk lebih lengkapnya dari detail IDO-nya ya. Detail utama IDO untuk Cryo Engine ini sebagai berikut. Jadi tanggal untuk waitlist-nya jam 6 pagi tanggal 5 ya, waktu UTC ya tentunya, tanggal 5 Maret. Ini masih lama, sekitar 1 bulan lagi lah. Enggak ding, sekitar 2 minggu lagi. Dan untuk penutupan waitlist jam 4 pagi waktu UTC pada tanggal 12 Maret
2022. Jadi untuk masa waitlistnya ini cukup lama, dari tanggal 5 sampai tanggal 12, jadi sekitar 1 mingguan ya. Dan untuk tanggal penjualan ini di tanggal 12 Maret di jam 8 pagi ya UTC, dan untuk penjualannya akan ditutup pada tanggal 13 jam 8 juga, dan cuma 1 hari ya untuk masa penjualannya. Kemudian untuk investasi minimalnya $100, kemudian untuk investasi maksimalnya sekitar $250, jadi cukup sedikit ya. Jadi tidak ada whale ataupun investor dengan modal besar itu bisa memonopoli untuk penjualan di IDO ini, karena maksimalnya aja cuma $250. Ini sedikit menurut. Dan untuk tipe IDO-nya ini FCFS, harga IDO-nya nanti di 0,035, jadi cukup murah. Kalian bisa menggunakan USDT di jaringan BSC. Kemudian alamat yang dipilih untuk daftar putihnya nanti ada 300, jadi cuman ada 300 saja yang dipilih untuk waitlist. Dan untuk periode vesting TGE-nya 7%, 60 hari untuk tebingnya, dan buka untuk kunci linianya selama 6 bulan. Ini akan dilakukan bertahap ya. Kemudian untuk bisa memenuhi syarat-syarat untuk DAO Starter IDO dan untuk masuk daftar putih, kalian harus harus mengisi formulir di bawah ini. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Dan kalian bisa download di sini ya, di docsgoogle.com ini. Kalian klik aja dan kalian tinggal mengisi teks-teksnya di situ. Nah, di dalam formulir itu nanti Anda perlu mengkonfirmasi alamat email, kemudian Twitter, Telegram, kemudian alamat dompet BSC, dan juga ada mengatur avatar NFT Anda di DAO Starter. Nanti kalian bisa klik sendiri untuk lebih jelasnya untuk syarat ini. Kemudian juga bergabung di grup Telegram Cryo Engine, kemudian mengikuti Twitter di Cryo Engine, gabung di grup Telegram DAO Starter, dan kalian ikuti semua syarat-syarat ini ya untuk bisa masuk ke waitlist. Dan tolong dicatat juga di sini untuk entry di daftar putih atau waitlist ini akan disaring ya. Dengan yang berikut ini akan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam IDO. Jadi kalau ada kekurangan seperti di bawah ini nanti akan didiskualifikasi. Alamat dompetnya tidak sesuai, Twitter, Telegram itu tidak valid. Kemudian entry yang menggunakan bot, kemudian entry-nya yang duplikat, jadi banyak akun kayak gitu, itu akan didiskualifikasi. Kemudian juga untuk entry yang tidak lengkap, itu juga akan gagal. Jadi ini bagus banget, artinya untuk pembagian di masa IDO ini benar-benar rata dan adil. Ini keren banget. Oke, jadi nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya untuk mengikuti IDO di DAO Starter ini ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Dan sekarang kita coba cek di website DAO Starter apakah benar sudah listing di sana untuk IDO-nya. Kita buka aja di websitenya di daostarter.pro ya. Kita cek di sini ternyata benar ya. Jadi sudah ada Cryo Engine. Nah, ini nanti kalian bisa melakukan registernya di sini juga bisa ya. Dan ini juga ada beberapa platform yang akan segera IDO di DAO Starter ini. Jadi kesempatan buat teman-teman ini masih terbuka sangat lebar banget jika ingin mengikuti ataupun berinvestasi di project Cryo Engine ini. Oke, keren banget. Dan sekedar info aja untuk project dari Cryo Engine ini sebenarnya sudah terdaftar di CoinMarketCap, tapi untuk datanya ini masih belum bisa diupdate, jadi masih belum bisa di tracking. Seperti yang kalian lihat di sini, statusnya itu masih market data is untracked. Jadi seenggak-enggaknya project Cryo Engine ini benar-benar valid ya ataupun legit gitu. Kita tinggal menunggu update untuk data di CoinMarketCap-nya. Ini keren banget. Jadi itu tadi sedikit penjelasan ataupun preview untuk project Cryo Engine ini, dan ini merupakan salah satu project anak bangsa yang cukup keren banget, dan kami yakin kedepannya jika benar-benar project ini jalan ataupun terrealisasi dengan sesuai roadmap, ini saya yakin akan berkembang pesat karena ini sudah bersifat internasional ya. Jadi tidak hanya untuk market di Indonesia ataupun di Asia Tenggara saja, dan sudah masuk ke market internasional. Ini keren banget. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kami ingatkan kembali jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu juga, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Cari literatur dari mana saja, referensi dari buku apa aja, ataupun media-media informasi dari mana saja, baik influencer ataupun YouTuber yang lain yang membahas tentang project ini, sehingga nanti kalian mempunyai berbagai sudut pandang dan bisa menjadi referensi buat kalian untuk menentukan apakah project ini bagus ke depannya atau kurang bagus. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, positive thinking, tetap berolahraga, keep health, dan tentunya keep cuan.